Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Iya, Siang, Pak. sehat semua ya hari ini ya. Alhamdulillah. Baik, saya izin share screen ya. Apakah sudah tampil? Sudah tampil belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, saya hanya mengingatkan kembali pada teman-teman yang belum mengirimkan tugas. Ini dari Bina Insani ada Abdul Aziz, nih ada Ahmad Fikri Maulana, ada Aris Yulianto, ada Aven, Bagas Alit ya. Terus Dwi Wahyu Wijayanto, Herdian Fajri, ada Ismail, ada Jihad Anggada, Jonathan, Muhammad Diki, Mukhlas Nur Saima Putra ya, saya perbesar. Oke, terus ada Muhammad Fajar Sodik, ada Ridho Tanjung. Nah, untuk yang PMM di sini ada teman-teman dari Farizi ya, terus Dede Rizky Darmawan, Febianti, Griffith, Helmi Sanubari, Laude. Laude untuk tugas pertemuan ketiga tetap diupload ya Laude ya. Karena kalau Laude nggak upload, saya tidak bisa memberikan nilai ini ya. Jadi tolong memang sudah pernah dikirimkan ke email. Jadi kalau sebaiknya diupload ke Spada ya, Laude ya. Laude bisa mendengar suara saya? Laude, Laude. Laude masuk nggak ini teman-teman? Laude Hamlik. Tidak masuk kayaknya, Pak. Oh, tadi saya lihat masuk tadi. Oke, Laksamana, Lydia, Fatikul, Fatik, saya tunggu ya Baik, Pak. nilainya ya. Iya, Kalau Pak. untuk Maria tadi udah bagus. Muhammad Dinul Qayyim, Nur Cahyanto, Murni, sama Nadia nih. Saya tunggu pertemuan 9.10 ya, jangan lupa ya. Nawir Baik, juga Pak. sama. Nah, Niken. Renaldo ada Renaldo nggak? Renaldo. Renaldo pertemuan satu tolong diupload ya Renaldo. Sudah kirim ke email namun di Spada belum diupload. Ada Renaldo di sini? Nggak ada. Rodea, Siti, Toyib, Zainal Mutakin, sama Zefira. Oke, teman-teman ya. Itu tugas pertemuan yang belum diupload ya. Ada pertanyaan sebelum saya mulai ke materi? Silakan. Ada tidak pertanyaan buat saya? Halo? Belum ada, Pak. Baik. Kalau belum ada, saya izin melanjutkan terkait dengan pemberian hak akses pada tabel ya dalam hal ini ya. Jadi hak akses pada tabel. Jadi di sini kita akan memberikan hak akses dalam tabel database. Nah, seperti itu. Nah, ini saya ambil contoh misalkan gini ya. Teman-teman kalau di kasir itu misalkan lebih dari satu, ada 7 kasir. Berarti masing-masing kasir itu mempunyai hak akses untuk menampilkan data apa? Data apa coba kalau di kasir? Teman-teman, kalau di kasir menampilkan data apa biasanya? Data barang-barang. Harga barang. Data, data barang ya? Iya, Oke, Pak. data barang. Nah, masing-masing kasir mempunyai akses yang berbeda atau sama? Berbeda. Biasanya ada password atau ID khusus. Oke, ada username sama password ya? Nggak sama ya? Oke. Nah, masing-masing kasir mempunyai counter yang sama atau beda? Sama, Pak, biasanya. Maksudnya counternya
Kalau spesifikasinya mungkin bisa sama ya. Namun kalau komputernya kan masing-masing kan nggak sama ya, beda ya. Tempatnya di mana, ada setting IP-nya juga berbeda ya antara satu dengan yang lain. Begitu ya, kayak gitu ya. Nah, di situ kita harus kasih akses ya. Akses untuk menampilkan data barang ya. Nah, seperti itu. Jadi kita kasih create user, nama user, for login, nama user. Jadi kasir ini bisa mengakses data tabel barang seperti itu. Paham maksud saya teman-teman? Seperti ini. Jadi ada kasir namanya misalkan di sini kalau saya ambil perkuliahan misalkan Bina Insani. Nah, dia dapat untuk login ke sini ada ininya lagi. Jadi kalau di sini saya ambil contoh ada super admin, di sini ada untuk yang akses biasa seperti itu ada usernya. Jadi kita kasih aksesnya di mana masing-masing kayak mahasiswa dikasih akses untuk melihat nilai. Halo, mahasiswa dikasih lihat untuk melihat nilai enggak? Melihat perkuliahan, iya apa tidak? Halo, teman-teman bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Baik. Kalau di Spadadikti, teman-teman bisa melihat apa coba? Bisa melihat ini kan ya. Nah, ini kan ada materi, ada hak akses ya, ada video, ada ini. Berarti kan ini dikasih hak akses untuk melihat ya. Kalau melihat berarti perintah query-nya pakai apa? Kalau perintah query-nya melihat pakai apa? Lalu pakai select ya, pakai select ya. Lah, untuk memberikan hak akses kita kasih perintah grant ya, grant. Jadi perintah grant itu untuk memberikan hak akses ya. Jadi kalau di teorinya seperti ini. Nah, kalau di teorinya kita kasih klik seperti ini, use perkuliahan yang ada di sini, go create user Bina Insani for login. Kita kasih akses untuk loginnya siapa namanya, misalkan nama kasirnya ya, seperti itu. Nah, di sini kita kasih akses ya. Aksesnya di sini itu ada select, ada insert, ada update, ada delete, reference, alter, dan all. Nah, masing-masing ini itu tidak semuanya dikasih kayak gitu ya. Tergantung hak aksesnya. Nah, kayak gitu. Jadi grant jenis privilege-nya on, nama tabelnya, misalkan nama tabelnya adalah nilai. Grant berarti grant jenis privilege-nya adalah select on nilai to mahasiswa. Jadi mahasiswa hanya dikasih melihat nilai ya, seperti itu. Jadi grant jenis privilege-nya adalah select. Kalau grant insert, nah ini bahaya. Berarti mahasiswa dikasih kesempatan untuk memasukkan nilai. Halo teman-teman, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Iya, berarti kalau nilai mahasiswa hanya dikasih kesempatan untuk apa? Halo? Melihat. Nah, untuk melihat itu hanya kalau melihat berarti menggunakan select ya, jangan lupa ya. Kalau mahasiswa dikasih kesempatan untuk insert, update nilai, nah ini bahaya. Nanti nilai semua mata kuliah dibuat bagus semua nanti nilai, bisa A semua, keren ya, kayak gitu. Jadi hanya dikasih untuk select ya, seperti itu. Dan ini berlaku untuk semua mahasiswa. Mahasiswa hanya bisa select saja, kayak gitu ya. Ini jenis privilege-nya seperti ini. Ini dia keterangannya ya. Jadi jenis hak akses yang dapat diberikan atau dihapuskan. Nama tabelnya apa? Nah, kalau kuliah ya nilai. Kalau tadi dikasih berarti data barang ya, kayak gitu ya. Penjualan ya, seperti itu. Nah, kalau seandainya ada kasir yang resign atau apa, nah ini kita bisa hapus. Nama kasirnya kita bisa hapus menggunakan perintah delete misalnya. Seperti itu bisa. Kita jenis privilege-nya ya. Ada select, insert, update, delete, reference, alter, dan all ya kayak gitu. Nah, kalau mahasiswa nilai
apakah hanya select teman-teman? Kalau select, teman-teman dikasih hak aksesnya apa? Kalau nilai dikasih hak aksesnya apa saja? Coba kalau nilai. Jenis privilege-nya apa kalau nilai? Halo? Insert, update, delete, Pak. Oh, mahasiswa dikasih Menambah nilai insert. untuk insert. Select, Untuk insert. Jadi mahasiswa bisa memasukkan nilai gitu. Sama apa salah, Pak? Kalau mahasiswa bisa masukkan nilai, waduh, IPK-nya 4,0 nanti ya. Bisa 4,0 semua. Semua mata kuliah A semua ya gitu ya. Karena mahasiswa dikasih kesempatan untuk insert, apalagi update. Nah, kayak gitu. Yang dikasih kesempatan untuk insert sama update siapa coba? Halo? Dosen. Dosen ya. Bener ya, dosen ya. Iya, Pak. Kalau di ini toko supermarket yang dikasih kesempatan untuk select siapa? Select. Kasir. Kasir. Apakah kasir hanya select saja? Pertanyaannya, kasir apakah hanya select saja? Tidak. Apa coba? Kasir dikasih kesempatan untuk akses apa aja coba? Kasir dikasih kesempatan untuk insert penjualan ya. Insert penjualan. Select, insert, update. Oh jangan, kasir kalau dikasih update sama delete bahaya. Nanti kalau saya ini dikasih delete, ada transaksi hari itu dihapus. Nah nanti uangnya masuk kemana coba? Ayo. Rugi nanti supermarketnya nanti kalau kayak gitu. Kalau ada kasir-kasir yang nakal nanti kalau dikasih fasilitas hapus bahaya itu. Apalagi bisa mengubah data harga, itu nggak boleh itu. Jadi kasir itu hanya dikasih fasilitas untuk select data barang, insert penjualan ya. Jadi memasukkan data penjualan. Misalkan jumlah yang dibeli barang ini itu berapa jumlahnya langsung di total, nanti kembaliannya berapa dan lain sebagainya seperti itu. Kalau di gudang, teman-teman, kan ada gudang nih, sistem informasi inventory. Nah, kalau di gudang biasanya dikasih fasilitas apa ya, Pak? Kalau dari gudang. Halo? Halo? Kalau dari gudang berarti memasukkan data barang. Kalau memasukkan data barang berarti dia insert. Nah, seperti itu. Update, delete. Oh, di gudang bisa menghapus juga? Nggak boleh ya, karena kan nanti ada retur. Retur beda lagi nanti. Returnya. Iya, retur beda lagi nanti. Retur penjualan, pembelian beda lagi nanti. Ya, seperti itu. Jadi ada hak aksesnya lagi nanti. Mungkin ke arah supervisornya atau apa, seperti itu. Ya, kalau admin hanya dia memasukkan data saja. Kalau retur biasanya dia di atasnya lagi. Karena ada pengecekan lebih lanjut. Jadi maksud saya teman-teman nanti kalau membuat aplikasi, membuat database, tolong diperhatikan ya ini ya. Kayak gitu. Paham tidak sampai sini? Halo? Teman-teman? Kalau misalkan kita kerja di bank itu ada teller. Teller berarti hak aksesnya privilege-nya dikasih apa? Privilege-nya. Kalau teller di bank misalkan. Jadi ada mahasiswa dari PMM mau melakukan transaksi nabung di bank. Terus habis itu dimasukkanlah sama teller. Nah, kira-kira teller itu dikasih hak akses apa coba? Halo? Teman-teman, cek. Bisa mendengar? Select dan insert, Select Pak. sama insert, Pak. Select sama insert. Insert apa itu? Insert apa coba? Karena tabel di bank itu kan banyak. Tabelnya itu banyak.
nggak hanya satu, ya kayak gitu. Berarti tabel insert apa berarti? Karena tadi ngomongnya studi kasusnya nabung, berarti insertnya pada buku tabungan, berarti tabungan, insert tabungan, gitu ya. Di insert tabungan Iya Pak, itu ada, memasukkan data. iya memasukkan data apa gitu ya. Karena di bank itu kan tabelnya banyak, nggak satu, ya. Ada tabel tabungan, ada tabel nasabah, ada tabel pinjaman, kayak gitu ya. Banyak tabelnya nanti. Nah, jadi teman-teman harus jelas ini pada tabel apa. Nih, yang dikasih akses itu tabelnya tabel apa. Jadi kita ngomongnya per tabel. Ya, jadi jelas kalau ngomong data itu umum. Kalau ngomong tabel langsung khusus. Contohnya kayak tadi penjualan, berarti tabelnya dulu adalah tabel barang sama tabel penjualan gitu ya. Kalau tabel barang dia select karena data barangnya kelihatan untuk ditampilkan. Kalau tabel penjualan berarti transaksi penjualan dengan pihak pembeli atau pelanggan dalam hal ini. Jadi jelas kayak gitu. Paham ya? Halo? Paham Pak? Baik. Kalau mendapatkan akses semua jenis privilege-nya apa berarti? Semuanya dapat, mau insert, update, delete, reference, alter, select. Berarti jenis privilege-nya menggunakan apa coba? Hak aksesnya dikasih apa berarti? Biasanya ini super admin biasanya. Super admin mendapatkan hak akses ini. Apa coba? Halo? All, Pak. All ya. Jadi dia dapat semua ya, kayak gitu, all ya. Dia dapat semua. Nah, seperti itu. Paham ya sampai sini ya, teman-teman ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau memberikan akses, nama query-nya apa tadi? Grant ya. Kalau memberikan akses itu grant. Nah, ini berarti kalau ada memberikan, berarti ada yang mengambil atau mencabut hak akses. Nah, untuk mencabut hak akses itu namanya revoke ya. Pakai revoke. Jadi diambil semuanya, hak aksesnya nggak dikasih lagi. Hak akses untuk tabel nilai di mahasiswa tidak dikasih. Akhirnya mahasiswa tidak bisa melihat nilai. Seperti itu. Kayak gini misalkan, saya kasih contoh. Teman-teman yang di Spadadikti bisa melihat modul 12 enggak? Belum bisa, Pak. Belum bisa, Pak. Belum bisa, karena saya tidak kasih hak akses. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Paham, Pak. Iya. Beda dengan halnya Bina Insani. Ya. Di Bina Insani seperti ini. Teman-teman di Bina Insani itu bisa melihat sampai modul 16. Kayak gitu. Namun di sini kosong, karena belum diisi. Paham ya maksudnya? Berarti ini semuanya ditampilkan. Namun kalau di Spadadikti, di sini dikasih akses. Nah, kayak gini teman-teman. Ada edit mode. Nah, jadi di sini ada aksesnya untuk melihat. Ini select namanya. Ini. Saya kasih contoh ini. Teknis, backup, restore ya. Ini ya. Kayak gitu. Karena teman-teman yang di Spadadikti nggak bisa melihat. Nah, karena di sini saya belum aktifkan. Lah, mengaktifkan ini namanya adalah select. Paham maksud saya? Jadi di tombol button ini kalau saya klik, dia aktif, warnanya hijau, berarti teman-teman bisa lihat. Namun ketika saya klik ini, berarti dia tidak tampil. Jadi di tombol ini ada perintah select. Paham maksudnya saya? Halo? Paham Pak. Paham, Pak. Iya, ada select. Select apa tadi? Select revoke. Paham ya? Jadi, kalau revoke-nya itu adalah inaktif, kalau grant itu adalah memberikan aksesnya. Berarti dia aktif gitu ya. Kalau revoke berarti dicabut, inaktif. Ketika teman-teman saya pertemuan ke berapa? Pertemuan ke 10. Ini aktif, berarti dia grant. Ketika saya klik ini berarti dia tidak aktif. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Untuk jenis privilege-nya dia ada banyak ya, seperti itu. Oke. Jadi teman-teman tolong disesuaikan dengan sintaknya seperti ini ya.
Misalkan saya ingin mengambil Grand Select on perkuliahan, ini mahasiswa ya dikasih kesempatan untuk melihat tabel perkuliahan, di mana itu ada tabel perkuliahan, itu ada ini, ada materi, ada link pertemuan, ada tugas, ada videonya juga, ada diskusinya, ada hasilnya nanti diupload lagi. Nah, ini adalah fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa ya. Jadi di sini dosen memberikan akses berupa Grand All perkuliahan ya. Namun dosen juga bisa memberikan revoke ya, revoke all perkuliahan. Kenapa? Karena tidak diaktifkan tadi. Tidak diaktifkan, jadi dicabut semua kayak gitu. Maka dia tidak akan bisa dilihat oleh mahasiswa. Gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Sampai sini sudah jelas belum? Halo? Halo? Sudah jelas, Pak. Baik. Karena di sini juga ada juga yang teman-teman dari non IT. Nah, sekarang saya tanya dari teman-teman non IT, ada yang memberikan studi kasus? Ayo silakan. Sekarang gantian yang sharing teman-teman dari non IT, dari PMM. Siapa yang mau sharing? Coba kasih contoh coba. Untuk Grand sama Revoke coba. Siapa? Ada Hilda, ada Laude. Laude, tugasnya tolong dikirim ya ke Sepada ya. Tugas pertemuan ke berapa tadi? Ketiga ya kalau nggak salah ya. Renaldo juga. Fatik mau berikan contoh, silakan. Fatik. Contoh untuk Revoke sama Grand. Apa contohnya coba? Atau Hilda, atau Nawir, Ahmad Tolha, Maria. Silakan. Teman-teman dari PMM. Ada yang memberikan contoh? Halo, teman-teman? Teman-teman dari PMM ada yang memberikan contoh? Ada Murni, ada Febiola, ada siapa aja nih? Banyak ini. Silakan. Ada? Tes 1 2 3. Gak ada ya? Ya udah gantian Maijen. Maijen kasih contoh Maijen. Maijen. Oh, mic-nya bermasalah. Baik. Yang dari Bina Insani silakan yang memberikan contoh siapa ini? Yang dari Bina Insani. Ada yang memberikan contoh silakan. Halo, teman-teman? Ada teman-teman yang dari Bina Insani? Muhammad Arif. Muhammad Arif. Kasih contoh coba untuk Grand sama Revoke. Arif, Muhammad Arif. Wah, kayaknya saya ditinggal ini kayaknya. Teman-teman masih bersama mendengarkan atau gimana nih? Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, bisa memberikan contoh nggak? Coba apa? Grand sama Revoke. Ada nggak? Kasih contoh coba. Tadi saya kasih contoh perkuliahan, perbankan, terus penjualan. Ada lagi banyak. Contoh dalam kehidupan sehari-hari banyak. Apa coba? Ayo, apa coba? Yuk. Halo, teman-teman? Nah, teman-teman pernah ini nggak? Naik ojek online nggak? Halo? Pernah, Pak. Kenapa? Pernah, Pak. Nah, ketika naik ojek online itu berarti kan kita menentukan arah tujuannya kemana, benar tidak ya? Dari Benar, Pak. titik ini ke titik tujuan ya, titik asal ke titik tujuan. Lah dari titik asal ke titik tujuan itu kan ada berapa kilometer ya gitu, ada jarak yang ditempuh ya.
ada jarak yang ditempuh, dan juga ada biaya per kilometernya. Benar tidak? Halo? Yang Benar, Pak. ya, yang dibayarkan kepada pihak penyelenggara startup-nya dalam hal ini kan yang dihitungnya berdasarkan jarak ya. Jarak, bukan karena macet atau apa, bukan ya. Jarak. Dan kadang kita dikasih jarak, itu ada jarak yang panjang, ada jarak yang terpendek. Nah, seperti itu. Tinggal nanti dari drivernya mau cari jarak yang mana, seperti itu. Yang panjang atau yang pendek, ya seperti itu. Jadi, yang diinputkan itu adalah dari mana asalnya, maksudnya lokasinya, lokasi asal sampai ke lokasi tujuan ya, seperti itu ya. Halo, teman-teman? Halo? Iya, Pak. Berarti teman-teman input data apa? Input data apa? Lokasi. Input data lokasi. Nah, input data lokasi. Nah, ketika nanti pembayaran itu juga ternyata dikasih pilihan pembayaran tunai atau non tunai. Kalau non tunai berarti ada kerjasama dengan pihak eh, apa model pembayaran ya dalam hal ini ya. Ya kayak gitu. Dengan apa payment ya. Dengan payment apa ya seperti itu. Tinggal nanti mau tunai ya berarti kita bayarkan tunai ya seperti itu. Berarti ada data apa? Halo? Iya, Pak. Ada data transaksi, ada data pembayaran. Benar tidak? Yang pertama tadi adalah data lokasi. Data lokasi dari mana ke mana gitu kan ya. Halo? Iya, Pak. Habis itu di sana juga ada menampilkan data jarak ya. Ya masuk ke data lokasi itu tadi. Jarak. Terus ada data transaksi. Terus ada data pembayaran ya dalam hal ini ya. Pembayaran itu menggunakan model apa. Nah, seperti itu. Namun teman-teman ketika tampilan di driver itu beda apa sama dengan yang pengguna? Beda apa sama coba? Di drivernya beda apa sama? Beda, Pak. Apa? Halo? Beda, Pak. Beda kayaknya, Pak. Walaupun sama Beda kan? tampilannya, tapi kayaknya beda, Pak. Yang jelas beda ya, nggak sama dengan pengguna ya. Nah, gitu maksud saya. Jadi tolong dari sekarang teman-teman harus melihat dari sisi pengguna. Nah, kira-kira itu tampilannya kalau beda berarti di sana kan ada tadi yang disampaikan di sini. Jadi ada grand, ada revoke ya. Karena tampilannya antara yang di driver dengan yang di pengguna itu tidak sama. Di pengguna dikasih fitur grand dan sebagainya. Ternyata di yang bisa membatalkan transaksi siapa coba? Yang bisa membatalkan transaksi siapa? Halo? Guna, Pak. Nah, berarti di pengguna dikasih fasilitas untuk revoke. Revoke apa, Pak? Revoke data transaksi. Paham maksud saya? Berarti di pengguna dikasih perintah untuk revoke, mencabut data transaksi. Jadi insert, jadi revoke insert dia. Jadi dia revoke-nya revoke insert ya. Atau revoke delete ya dalam hal ini ya. Revoke delete ya, seperti itu. Karena dihapus data transaksinya. Nah, kayak gitu. Jadi di sini revoke, jenis privilege-nya adalah delete. Delete on tabelnya transaksi ya. On tabel transaksi from, nah nama penggunanya siapa? Nama drivernya siapa? Nah, seperti itu. Sampai sini teman-teman paham belum kira-kira? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik, kalau sudah paham. Nah, ini contohnya misalkan mahasiswa dikasih insert itu dicabut nggak boleh. Jadi insert untuk misalkan nilai itu nggak boleh. Kalau mahasiswa nanti dikasih kesempatan untuk memasukkan data nilai, waduh, ya bisa bahaya itu nanti. Nilainya nanti bisa bagus semua itu nanti ya. Kayak gitu. Oke, sampai sini untuk pertemuan hak akses tabel. Sudah jelas belum kira-kira? Jelas, Pak. Baik, kalau sudah jelas, nah teman-teman saya kasih tugas nih. Tugasnya di sini ada kelompok sama ini. Nah, silakan nanti bisa menggunakan nama ketua kelompoknya ya. Ini bukan hanya e-kampus ya,
Jadi nanti bisa pakai spada ya. Kayak gitu. Untuk temanya saya bebaskan. Silakan menggunakan tema apa. Bisa tema yang kemarin atau tema yang terbaru. Silakan. Tolong nanti disepakati dengan anggota kelompoknya. Temanya bisa tema yang kemarin. Misalkan tema yang kemarin itu ada perkuliahan, ada penjualan. Tadi saya kasih contoh perbankan, termasuk ada apa terkait dengan pemesanan apa driver ya, driver untuk ojol ya, seperti itu. Nah itu nanti temanya bebas, silakan disesuaikan dengan kebutuhan dan diskusi dari masing-masing anggota kelompoknya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan sekalian saya capture satu-satu. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Ada tidak pertanyaan tentang tugas atau tentang materinya? Halo? Kalau dari psikologinya Pak, nggak ada Pak? Kenapa? Nggak jelas suaranya? Yang jelas Pak. Suaranya nggak jelas. Kurang jelas tadi. Halo? Sudah jelas Pak. Menurut saya tidak ada Oh, pertanyaan Pak. tidak ada pertanyaan. Baik. Teman-teman yang lain silakan. Ada pertanyaan tidak? Ada Nggak ada pertanyaan Pak, tidak? kalau dari saya. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Demi Hidayat. Ini sekalian saya capture satu-satu ya. Buat bukti ya. Buat bukti untuk perkuliahan. Ini sampai Herdian. Sebentar teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan silakan. Herdian, Hilda sampai Maijen. Ada pertanyaan? Silakan. Sudah jelas semua ini. Dari saya udah cukup, Pak. Baik. Sebentar ya, saya capture. Sekalian saya capture ini. Sekalian saya capture. Wis. Oke, yang terakhir. Nah, ini dia. Oke. Karena di sini nggak seperti Zoom ya, capture-nya. Oke, ini yang terakhir. Nah, ini saya kasih contoh lagi nih terakhir nih. Sebelum dikirim. Ini saya kasih contoh. KPP. Oh, bukan di sini. Ntar teman-teman. Saya kasih contoh lagi terakhir. KPP diagram net. Nah, ini dia. Kemarin sudah pernah buka app diagram net untuk pembuatan rancangan secara online? Pernah nggak? Teman-teman kalau disuruh buat gambar terkait dengan apa namanya use case diagram, pernah nggak? Halo? Bentar ya, saya kasih contoh ya. Nah, saya izin share screen. Ini tambahan ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tahu. Nah, ini dia, saya open. Kemarin saya udah pernah kasih contoh belum untuk yang bengkel? Halo? Bagaimana Pak? Maaf Pak. Apa? Tadi Untuk suaranya bengkel, putus-putus Pak. Bagaimana Pak? pernah saya kasih contoh untuk bengkel belum? Kemarin. Bengkel.
Bengkel belum, Pak. Belum ya? Baik, Iya. saya kasih contoh. Bentar. Nah, nanti kalau mau gambar itu pakai ini bisa ya. Jadi kita tidak perlu install ya. Install aplikasi nggak perlu. Nih, saya kasih contoh nih. Nah, ini dia. Nih, ini ada bengkel ya, di mana satu kendaraan. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh nih. Teman-teman punya STNK nggak? Punya STNK nggak? Punya, Pak, punya. Coba STNK-nya dibuka coba. Ah, coba dompetnya dibuka, cari STNK coba. Nah, saya kasih contoh nih STNK. Di STNK itu ada nomor register. Coba dibuka STNK-nya. Udah dibuka belum? Halo? Ya, Pak. Ya, coba dicek. Di STNK itu ada namanya nomor register. Bener nggak? Nomor register Iya, Pak, itu benar, sama nomor register itu sama dengan nomor polisi, plat nomor, ya. Oh, ada, Pak, ada, Pak. Ada ya. Nah, kalau di STNK namanya itu nomor register. Kalau di masyarakat pada umumnya itu nomor polisi ya, nopol atau plat nomor ya, kayak gitu. Nah, di STNK itu ada jenis kendaraan, bener nggak? Ada jenis kendaraan, ada merek kendaraan, ada tipe kendaraan, ada warna kendaraan, ada nomor mesin, ada nomor rangka ya, STNK ya, satu STNK. Halo, jelas teman-teman? Ya, Jelas, Pak. Iya. Nah, kalau seandainya misalkan ini dijadikan tabel ya, kita ngomong tabel ya. Nah, kan merek kendaraan itu kan beda-beda ya. Ada kendaraan roda 2, ada kendaraan roda 4, ada truk, ada bis dan lain sebagainya ya. Benar nggak? Halo? Jenis kendaraan. iya Pak, benar Iya, Pak. Pak. Benar, Pak. Nah, Benar, Pak. ini saya pisah. Ini ada kendaraan, ini ada jenis kendaraan. Saya pisah lagi. Nah, masing-masing merek kendaraan itu beda-beda ya. Ada mereknya misalkan Honda, ada yang mereknya Suzuki, ada Yamaha, ya kan? Ada Iya Pak. dan lain sebagainya ya. Nah, ini merek ya. Oke. Nah, beda lagi dengan tipe. Tipe itu kan masing-masing kayak mobil. Mobil itu kan mereknya beda-beda ya. Ada yang CR-V, ada yang HR-V, ada yang VR-V, tipenya apa dan lain sebagainya gitu kan ya. Bener nggak? Halo? Iya, Pak. Iya Benar, Pak, Pak. benar Nah, Pak. saya bisa lagi. Nah, masing-masing kendaraan itu kan warnanya nggak sama. Bener apa beda? Beda-beda, Pak. Beda-beda kan? Ya, berarti di sini saya buat warna sendiri. Teman-teman, ini satu kendaraan. Satu kendaraan saya bisa pecah menjadi 5 tabel. Bener nggak ini? Kendaraan, ada jenis kendaraan, ada merek kendaraan, ada tipe kendaraan, ada warna kendaraan. Iya, bener ya. Iya, Pak. Kalau saya mau Iya, Pak. pecah lagi, di sini ada nomor mesin sama nomor rangka. Nomor rangka sama nomor mesin masing-masing kendaraan beda apa sama? Beda Pak. Nah, ini saya bisa pecah lagi. Jadi bisa menjadi berapa tabel? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bener. Bener nggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada berapa tabel? 7 tabel. Nah, 7 tabel. itu baru dari satu kendaraan loh ya itu. Belum ngomong ke pelanggan, belum ngomong yang lain ya. Nah, ini saya buat ada 23 tabel ya. Kayak gitu. Paham ya teman-teman ya? Jadi Paham, satu Pak. kendaraan bisa menjadi 5 sampai 7 tabel. Saya kasih contoh lagi yang lain. Contohnya yang lain. Mekanik. Teman-teman tahu montir nggak? Montir mekanik. Halo? Tahu, Pak. Ya, montir mekanik ya. Mekanik itu punya eh, jenis mekanik ya. Mekanik itu kan ada yang senior, ada yang junior, bener nggak? Mekanik ada yang lama pengalamannya, Iya Pak, benar dibilang Pak. senior ya, ada yang junior juga yang baru lulus STM dan lain sebagainya ya. Mekanik itu punya gaji pokok ya, tergantung dari ini jenisnya juga ya. Bener nggak? Masing-masing kan nggak sama ya gaji pokoknya, bener kan?
Halo? Ya Pak, benar Pak. Ya, masing-masing mekanik juga punya tunjangan. Tunjangannya juga tidak sama. Benar apa salah? Benar Pak. Ya, masing-masing mekanik punya spesialisasi. Benar tidak? Benar, benar Pak. Berarti satu mekanik bisa menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini berapa? 5. 5 tabel. Kalau ditambah yang ini, kendaraan, jadi 7. 12 tabel. Paham maksud saya teman-teman? Belum ngomong pembelian, belum ngomong yang lain ini. Ya, itu saya kasih contoh. Jadi teman-teman bisa, oh iya ternyata banyak sekali yang bisa kita kerjakan dalam hal ini. Misalkan mau dipecah lagi tabelnya, ditambahin apa, kayak relasi antar tabelnya seperti apa ya, kayak gitu. Sampai sini sudah jelas belum kira-kira? Halo? Sudah Pak, sudah jelas. Baik. Ini saya kasih contoh. Jadi biar teman-teman, oh iya ternyata banyak yang kita bisa buat kasih contoh gitu maksud saya kayak gitu. Jadi apa namanya? Untuk sistem informasi mungkin teman-teman nanti mau buat sistem informasi apa, tinggal nanti dikasih penjelasan, yang dikasih hak aksesnya itu tabel mana saja, atau misalkan dikasih hak akses untuk user kasir itu hanya bisa melihat dan bisa melakukan transaksi penjualan, misalnya seperti itu. Jadi tabel yang dikasih hak aksesnya adalah tabel barang dan tabel transaksi penjualan. Tidak bisa menghapus, tidak bisa mengupdate, dia hanya bisa insert. Nah, seperti itu. Jadi grand insert. Nah, grand insert data penjualan. Nah, seperti itu. Paham ya? Jelas ya? Halo? Teman-teman? Paham, Pak. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Ada pertanyaan tidak buat saya? Silakan. Kalau ada yang kurang jelas. Ada yang kurang jelas atau kurang paham. Silakan. Mau dikasih contoh lagi atau sudah? Sudah cukup jelas. Kalau mau dikasih contoh lagi, saya kasih contoh lagi. Kalau sudah cukup jelas, ya sudah. Silakan. Gimana, teman-teman? Jelas, Halo? Pak. Baik, jika sudah, saya izin akhiri ya. Jika tidak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan sama sekali buat saya? Iya, Pak. Sudah cukup Pak. Baik, sudah cukup. Baik, terima kasih teman-teman. Tetap jaga kesehatan ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi